Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang isomer pada alkohol. Hanya sebagai pengantar, Ibu akan jelaskan dulu tentang apa itu isomer. Ya. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi penyusunan strukturnya atau rumus struktur yang berbeda. Isomer dibedakan menjadi dua, ada isomer struktur, ada isomer ruang. Isomer struktur terbagi menjadi tiga, ada isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Isomer kerangka itu adalah senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi kerangka atau rangkanya berbeda. Yang kedua, isomer posisi. Isomer posisi itu rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus fungsi yang berbeda. Yang ketiga, isomer fungsi. Isomer fungsi itu hanya dimiliki oleh senyawa dengan gugus fungsi yang berbeda. Yang kedua, isomer ruang. Isomer ruang terbagi menjadi dua, ada isomer geometris dan optis. Isomer geometris itu isomer yang susunan ruang atomnya berbeda. Yang kedua, isomer optis itu isomer yang dimiliki oleh atom yang memiliki atom C asimetris. Oke. Isomer struktur pada alkohol, ya. Kita bahas langsung dengan contoh. Contohnya adalah buat isomer dari senyawa C5H11OH atau C5H12O. Ya, kalau semua atomnya dikumpulkan. Kita selesaikan satu persatu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan teknis atau teknik yang lebih mudah untuk membuat isomer pada alkohol. Ya. Yang pertama adalah membuat dengan rantai lurus sesuai dengan jumlah atom C. Ada 5 buah seperti ini, ya. Ini C pertama, C kedua, C ketiga, C4, dan C5. Di C1 kita tentukan gugus OH-nya, ada di C nomor 1, ya, seperti ini. Maka namanya, karena OH-nya ada di nomor 1, namanya adalah 1 pentanol, ya. Pentanol karena C-nya ada 5 buah. Yang kedua, C-nya tetap 5 buah. Ibu buat kerangka atom C-nya dulu. C-nya 5 buah. Yang pertama tadi OH-nya ada di nomor 1. Sekarang kita pindahkan OH ke nomor 2. Sini nomor 2, sehingga ini beri nomor dulu supaya meminimalisasi kesalahan. Kemudian di C1 H-nya ada 3, di C2 H-nya 1, C3 H-nya ada 2, C4 H-nya ada 2, dan di C5 H-nya ada 3, ya. Penomoran dari kanan karena OH lebih dekat ke ujung sebelah kanan. Ada di nomor 2 OH-nya sehingga namanya adalah ini 2 pentanol. Ya. Nah, kita perhatikan nomor 1 dengan nomor 2. Jumlah atom C-nya sama, 5 buah. H-nya kita hitung yang ini. Yang nomor 1 3 tambah 2 ada 5, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 2 11, dan OH sesuai dengan senyawa yang disampaikan tadi. Yang kedua, C-nya ada 5, H-nya 3 tambah 2 5, tambah 2 ada 7, kemudian 8 tambah 3 dan 11, sama juga dengan nomor 1, kemudian OH, ya. Jadi untuk nomor 1 dengan nomor 2 rumus molekulnya sama, tetapi untuk rumus strukturnya berbeda. Lihat dari nama. Itu yang dimaksud dengan isomer. Isomernya termasuk isomer apa untuk nomor 1 dengan nomor 2? Bisa disebut sebagai isomer posisi karena posisi gugus fungsi yang berbeda. Yang nomor 1 ada di nomor 1, yang nomor 2 ada di nomor 2. Nah, kemudian ketiga, ya, teknis yang ketiga. Nah, C-nya tetap ada 5 buah, kita tentukan nomornya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penomoran bebas bisa dari sebelah kanan atau bisa dari sebelah kiri, ya.
Nah, tadi OH ada nomor 2, sekarang kita pindahkan OH-nya ke nomor 3. Ya. Ini H-nya ada 3 di C1, ini ada 2, yang ini yang ketiga 1 H-nya, kemudian yang keempat 2, yang kelima H-nya 3. Kalau kita hitung tetap C5 H11 OH, ya. OH ada di nomor 3. Maka namanya ini adalah 3 pentanol. Nah, mungkin tidak OH-nya ada di nomor 4. Nah, kalau kita lihat posisi seperti ini ada di nomor 4, misalnya pindahkan nanti OH-nya ke sini. Nah, OH seperti itu tetap posisinya lebih dekat ke ujung sebelah kanan, jadi penomoran yang salah. Nah, maka untuk senyawa C5H11OH itu yang rantai lurusnya yang isomer posisi hanya sampai 3 pentanol, tidak ada 4 pen. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ada 3 isomer posisi ya untuk senyawa alkohol dengan rumus C5H11OH ya. Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, jumlah atom C-nya kan ada 5 ya, karena sudah tidak memungkinkan untuk rantai yang lurus atau isomer posisi, maka kita potong jumlah atom C yang 5 itu menjadi 4 buah rantai terpanjangnya atau rantai induknya seperti ini ya. Kemudian tersisa 1. Nah, yang tersisa 1 kita simpan di C yang nomor 2 sebagai cabang atau sebagai metil ya, di sini CH3. Nah, ini CH2OH, ini CH, dan ini CH2, CH3. Nah, rantai terpanjangnya ada 4 buah. Di nomor 2 ada bungkus metil, sehingga namanya ini menjadi 2 metil 1 butanol ya, karena C-nya ada 4 buah terpanjangnya. 2 metil, di nomor 2 ada metil, 1 butanol, itu 1 karena OH-nya ada di nomor 1, kemudian butanolnya karena C-nya ada 4 buah. Kemudian yang kelima ya, atom rantai induknya yang terpanjang tetap ada 4 buah. Kita pindahkan, OH masih tetap ada di nomor 1, maaf, OH tetap ada di nomor 1, kemudian kita pindahkan metil yang tadinya ada di nomor 2, di nomor 4 itu, kita pindahkan ke nomor 3. Ini CH3 ya, ini CH2OH, ini CH2, ini CH, kemudian ini CH3. Silahkan kalian sambil cek, H-nya tetap 11, C-nya tetap 5, kemudian ada OH ya. Nah, namanya, nah sekarang pindah metilnya ada di nomor 3, namanya adalah 3 metil, OH-nya ada di nomor 1 tetap, berarti 1, terpanjangnya ada 4 tetap, butanol ya. Nah, yang keenam bagaimana berikutnya? Masih, karena ini masih mungkin dibuat ya untuk isomer atau dengan bentuk yang lain. Terpanjangnya tetap ada 4, kita buat OH-nya pindahkan ke nomor 2, CH3-nya ada di nomor 2 ya. Penomoran dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4 ya. OH ada di nomor 2, metil ada di nomor 2, sehingga namanya, oh ini masih belum lengkap. Ini CH3, kemudian ini CH. Di sini tidak ada H karena sudah 4 tangan yang digunakan untuk atom C berikatan. Namanya adalah 2 metil OH di nomor 2, jadi 2 butanol ya. Nah, jadi sudah 6 senyawa atau 6 rumus yang bisa dibuat dari isomer C5H11OH. Nah, kita coba dengan nomor 7 karena masih mungkin dengan nama yang berbeda atau struktur yang berbeda. Di nomor 7 terpanjangnya tetap ada 4 buah ya. Kita beri nomor di sebelah kanan. Ini nomor 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di C1 ini H-nya 3, ini H, ini H, ini H-nya 3, dan ini H-nya 3. C-nya ada 5, H-nya 3 kali 3, 9, 10, 11 OH. Masih tetap sama. Namanya adalah 3
metil 2 butanol. Nah, ke berapa ya? 1 2 3 4. Keempat senyawa ini rangkanya berbeda. Kemudian gugus OH-nya ada yang sama di nomor 2, ada juga ada di nomor 1. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang tadi untuk 1, 2, dan 3, 1 pentanol, 2 pentanol, dan 3 pentanol, kerangkanya kan itu lurus rantai karbonnya. Ini rantai karbonnya bercabang. Itu yang disebut dengan isomer kerangka, ya. Jadi isomer kerangka itu rumus molekulnya sama, tapi kerangkanya berbeda antara rantai karbon yang lurus dengan rantai karbon yang bercabang. Nah, jadi pada saat ini Ibu hanya membahas untuk isomer posisi dan isomer kerangka dulu, nanti isomer fungsi kalau kita sudah membahas tentang ether. Nah, masih mungkin tidak dibuat untuk kerangka yang lain. Nah, sepertinya sudah tidak ya, karena posisi maksimal dari gugus OH-nya tidak bisa pindah ke C nomor 3 ataupun metilnya sudah apa istilahnya mentok, paling maksimal ada di C nomor 3. Jadi untuk isomer C5H11OH bisa dibuat menjadi 7 isomer, ya. Jadi jumlahnya ada 7 isomer, 3 isomer posisi, tadi 1 pentanol, 2 pentanol, 3 pentanol, kemudian 4-nya ini adalah isomer kerangka. Nah, bagaimana anak-anakku, mudah dipahami bukan? Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Coba dengan latihan soal ini, ya. Buat isomer posisi dan isomer kerangka alkohol dengan rumus C6H13OH. Ikuti teknik yang tadi Ibu sampaikan. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih.